Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Tholib dari PGSD 2019. Ingin mengerjakan tugas mengenai tugas wawancara dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi ini pertanyaannya, Pak. Kapan Bapak memulai usaha ini, Pak? Saya memulai usaha ini sudah 6 bulan yang lalu. Apakah Bapak bekerja sama dengan teman atau saudara? Enggak, sendiri aja. Sendiri aja. Ya. Sebelum menjadi wirausahawan, apakah Bapak pernah memiliki profesi lain? Ya, Apa profesinya, Pak? kerjaannya scaffolder di Scaffolder. PP Migas. Oh, PT Migas ya. Ya, Kenapa Bapak lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya? yang pertama dekat sama keluarga. Terus yang kedua faktor keselamatan karena faktor usia. Oh iya, waktu terus Ya, betul juga. jadi kalau wirausaha ini kan kita bisa mengatur waktu sendiri. Jadi kayak bebas gitu ya, Pak? Ya, bisa memanage Oh iya. keuangan keluar masuk. Kalau perusahaan memang banyak, gajinya besar, tapi resikonya pun besar. Apalagi saya scaffolder kan manjat-manjat. Oh iya iya. Nah, itu. Terus berapa modal memulai usaha ini? Dari mana modal yang didapatkan? Apakah ada modal dari luar? Nah, pribadi aja. Oh, Kalau modal khususnya modal buah nanas nih ya. iya, Pak. Kalau buah nanas ini modalnya tuh cukup minim. Paling 100.000 udah jalan. Oh iya. Ya, 100.000 udah jalan. Ya, dengan hasil 50-50. Jadi maksud saya 100%. 100% iya, Pak. Ya, modal 100, untung 100 bahkan bisa lebih. Tuh, kalau modal seperti buah-buah yang lain seperti mangga, langsat, itu harus modal besar. Karena harus banyak yang beli. Dia paling enggak kan enggak bisa beli kiloan, harus petian. Iya, harus seperti itu, Pak. Jadi harus banyak kalau 50 kilo satu petinya kali 8.000 paling enggak uang 400 baru dapat 50 kilo. Baru bisa jualan. Baru bisa jualan itu. Nah, kalau nanas ini kan 10 biji pun kita sudah bisa Iya, jualan. sudah bisa jualan. Nah, terus langkah apa saja yang digunakan Bapak untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Yang pertama itu kita kebersihan. Oh iya betul. Ya, walaupun kita di pinggir jalan ya semaksimal mungkin lah kita menjaga kebersihan. Terus kualitas buah, walaupun buah itu muda tapi harus fresh. Oh iya betul. Kebanyakan orang tua ditua-tuain. Ya ditutuin gitu. Seperti di karbit misalnya, itu walaupun merah kulitnya tapi kalau dikupas keras, rasanya pun lebih kecut daripada yang muda. Tuh khususnya yang nanas. Walaupun buah yang lain seperti mangga pun kalau di karbit ya begitu. Memang pisang, coba Ya contohnya. pisang kan sekarang banyak kayak gitu, Pak. Karbit. Kalau karbitan itu kulitnya bagus, kuning, tapi isinya tetap keras, mentah. Ada berapa pegawai yang bekerja di sini, Pak? Saya berdua aja sama istri kadang Kadang gantian. Dari pukul berapa usaha ini dibuka dan tutupnya? Kalau bukanya jam 9 pagi, kalau tutupnya itu tergantung. Tergantung habisnya. Habis Sendaknya ini. hendaknya atau sudah kita lihat sikonnya udah sepi. Jam 3 sepi ya udah, nggak usah dipaksa. Namanya juga wirausaha. Iya, Pak. Apakah dalam merekrut pegawai harus memiliki keahlian khusus? Ya, kalau merekrut khususnya buah nanas yang saya jual sekarang ini harus mempunyai keahlian khusus. Karena apa? Cara membuangi mata dan mengupasnya. Oh iya. Ya, jadi kelihatannya simpel, enak, tapi waktu mengerjakannya
Nggak sesuai ekspektasi. ya, harus sabar, teliti. Berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan? Kalau per bulan ya 4 juta lah. 4 juta. Bagaimana proses transaksi usaha ini? Maksudnya proses Ya, sama pelanggan. sama pelanggan. Kita jualnya per biji sama per paket, per bungkus. Bungkus ya. Ya, gitu aja. Selanjutnya, apakah di sekitar usaha Bapak ada usaha lainnya? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha Bapak? Kalau sementara ini cuman satu ini aja dulu. Nah, mungkin lain waktu kalau ada rezeki kita mau buka kios. Ya, ada rencana. Jadi yang kita berikan kepada pelanggan hanya itu, keramahan dalam melayani pelanggan. Walaupun barang kita murah, tapi kalau pelayanan kita kurang bagus, Orang jadi lari gitu ya. Nggak coba aja dimanapun. Kalau itu nomor satu, yang makanya dikatakan pembeli itu raja. mau. Oh iya, betul Pak. Coba aja, pembeli itu raja. Selanjutnya, apa suka duka Bapak dalam berbisnis usaha ini? Ya kalau banyak sukanya sih daripada dukanya. Ya kalau dukanya paling kan tangan ya. Ini kan resikonya tangan luka. Ya, karena pisau itu kan. Bukan, Jadi, karena air getahnya nanas ini tajam. Pisau pun bisa tipis, apalagi tangan. oh iya, Luka sendiri dia keluar dari bawah kuku. Kadang biarpun kita pakai sarung tangan 2 lapis, tapi kalau sudah ada resapan air, lembapan airnya masuk, jadi iritasi pasti itu Pak. nipis. Nih, keluar sendiri darah, itu aja. Itu aja ya Pak. Pedis tanah jadinya. Selanjutnya, apa keinginan ke depan untuk usaha Bapak? Ya keinginan selanjutnya sih agar pelanggan lebih banyak, itu aja. Karena kalau pelanggan banyak ya otomatis omset lebih banyak. Apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana respon dari konsumen terhadap produk Bapak? Ya selama ini saya perhatikan bagus-bagus saja, bertambah. Tambah. Ya bertambah. Siapa target dari produk Bapak? Merata semua kalangan, Semua kalangan. mau anak-anak, remaja, orang tua, merata. Apa kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Kendalanya di sini, namanya kita di pinggir jalan ya. Yang pertama itu parkir pembeli yang memakai mobil. Oh iya. Ya, Karena itu makan kadang tempat ya? mereka tidak mengerti, walaupun sebentar tapi agak ke tengah gitu loh. Jadi makan tempat, jadi orang yang lain jadi Ya, macet gitu. jadi kita nggak enak sama yang lain, namanya pengguna jalan sama yang lain. Ya itu aja sih. Itu aja ya Pak. Heeh. Penghasilan seorang wirausaha tidak menentu. Hal apa yang membuat Bapak selalu optimis? Ya karena kita yakin aja, selama pelayanan kita bagus, kualitas kita bagus, pasti akan berkembang, pasti akan maju. Namanya jual buah, khususnya nanas, kata orang rugi, nggak ada ruginya, percaya aja, nggak ada ruginya, kecuali untung yang tertunda. Misalnya hujan. Oh ya udah. Nah hujan, kita cuman jualannya 3 jam atau 4 jam, karena kita sudah punya pelanggan, ya pelanggan itu yang mengembalikan modal, sisanya ya untungnya buat besok. Itu aja. Kalau rugi, barang rusak, paling minim kalau namanya nanas, kecuali orang yang nggak tahu ngerawat. Hujan dihujanin, panas dipanasin,
buah apapun kalau sudah kena hujan pasti rusak. Itu kuncinya kalau jual buah. Karena saya kan jual buah ini bukan cuma nanas saja. Oh, banyak. Saya awal mula jualan itu jual langsat. Jual langsat kata orang sebagian kalau orangnya itu suka mandi, ini entah mitos apa enggak, Oh, iya. itu langsatnya cepat hitam katanya. Kalau kita walaupun langsat itu hujan, banjir, kehujanan, basah, tetap bagus Nggak bagus ya. karena kita tahu cara merawatnya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana upaya Bapak agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Ya, yang pertama kita serahkan sama yang kuasa ya, karena itu semua kan udah diatur. Ya udah dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut sama pesaing. Jangan takut. Saya kemarin di sini kan gandengan, Oh iya, gantengan. gandengan. Jual nanas juga. Jual nanas kemarin. Dia jual 5.000, saya tetap 10.000. 10.000. Karena saya pikir namanya kita kan cuma nunggu orang lewat. Kalau 5.000 yang mampir 10 orang cuma dapat 50. 10 bungkus. 10 bungkus. Kalau kita 5 bungkus yang mampir 10 orang 10.000, yang mampir 10 orang 100.000. Nah, jadi kalau namanya di pinggir jalan atau di mana nggak usah takut sama Saing. pesaing. Yang penting kualitas dijaga. Itu aja. Yang terakhir, apa kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Bapak? Ya, saran saya sih tekun aja, Ya, tekan aja. tekun. Karena buah nanas ini, buah apapun itu kalau sekali bangkit, tapi kalau sekali jatuh banyak yang susah bangkit. Karena apa? Karena seperti buah mangga ya. Itu aja sudah. Terima kasih banyak ya Pak karena sudah mau diwawancarai, karena kebanyakan ada yang tidak mau diwawancarai. Ya, Kebanyakan. itu orang pertama